bagaimana humanisme yang mau membangkitkan kembali spirit Yunani itu praktis mengawali gejolak yang kemudian kita sebut sebagai modernitas ya. Humanisme sering disamakan dengan manusia baik ya, itu kan yang ingat Pak. Ideal, manusia ideal, tapi manusia yang baik. Bukan berarti ya kayak Nazi ini kan konsep baik buruknya sendiri ada di Nazi masing-masing. Waktu itu kan dianggap bahwa humanisme itu ada pasti manusia yang jadinya masuk ke konsep etik ya, nilai etik. Iya. Ada baik ada buruk gitu. Iya. Terus? Padahal menjadi manusia kan itu berarti ini versi manusia dari versi tertentu kan. Bukan berarti bahwa menjadi manusia. Kalau versi humanisme Nazi berarti membantai Yahudi adalah tindakan yang baik gitu. Iya. Misalnya. Nah, jadi problemnya dari ini adalah ada begitu banyak versi yang menyebutkan manusia ideal itu apa, gitu kan ya. Nah, celakanya sepanjang sejarah idealisme ini membawa korban-korbannya masing-masing gitu loh. Bagaimanapun misalnya idealisme humanisme ala Yunani gitu kan ya, sejak Paideia, humanisme yang rada elitis sebetulnya, itu seperti mengesahkan bahwa ada memang orang-orang yang ditakdirkan sebagai budak-budak gitu. Jadi ya manusia sebagai budak-budak mah emang takdirnya udah gitu, jadi pakai aja. Itu saja, perbudakan lestari saja waktu itu gitu. Dan itu tidak jadi soal gitu. Dan dalam kasus budak-budak ini dulu misalnya Amerika yang sangat disemangati juga oleh humanisme, katakanlah Kristianitas dalam arti agama gitu ya. Oh, itu negara yang malah memperbudak, dalam sejarah perbudakan itu malah negara yang paling banyak memperbudak. Kita tahu perbudakan budak-budak dari Afrika itu benar-benar dieksploitasi di Amerika kan. Sejarah perbudakan begitu kuatnya. Nah, ini versi tersendiri, bahwa versi humanisme tertentu seringkali membawa korban-korban tertentu juga gitu. Masalahnya itu. Jadi ada diskriminasi ras pada Nazi, itu juga korban, jelas korbannya orang Yahudi gitu kan. Dan dalam banyak pihak suasana humanistik macam ini kan juga maskulin, patriarki sekali, dan korbannya adalah kaum perempuan misalnya gitu kan ya. Itu juga implisit maupun eksplisit nyata gitu, bahwa lama sekali mereka yang berjenis kelamin kaum perempuan itu tidak mendapat tempat yang layak. Gitu kan? Di semuanya perempuan memang agak dipinggirkan. Kenapa ya? Dari awal sampai akhir. Ya, memang sudah banyak renungan dari kaum feminis mengenai ini gitu kan. Tapi bahwa hampir dalam segala bentuk ini ada bau patriarki yang kuat sekali. Dan itu kenapa gitu ya? Kenapa mesti ada bau patriarki? Dan korbannya tentu perempuan, ya. Itu selalu warga negara kelas 2. Gitu, jadi masalahnya tuh banyak versi, tapi ternyata terus-menerus juga membawa korban manusia juga, gitu kan, dalam berbagai sisi. Misalnya, salah satu contoh kasus ya, kalau kemodernan itu identik dengan sikap bernalar, gitu kan ya, nalarnya tuh nalar gaya cowok, gitu loh. Nalar eksploitatif, nalar yang menaklukkan ke dalam rumus, ke dalam hukum, bukan nalar yang mengagumi gitu loh. Nalar yang mengeksplorasi dan akhirnya mengeksploitasi. Persis seperti dunia sains yang kemudian melahirkan teknologi, dan apa yang dilakukan oleh teknologi dan sains, menguras habis bumi ini misalnya gitu kan. Itu satu contoh yang seringkali dikritikkan oleh kaum feminis. Ini adalah nalar ilmiah itu nalar cowok ya, nalar maskulin, nalar patriarki.
yang menjajah, menginjak, mengeksplorasi gitu. Lebih kasarnya lagi memperkosa gitu kan, ya. Ibu bumi gitu kan ya. Dan konon nalar perempuan itu lain, nalar yang merawat, yang menumbuhkan, konon gitu kan ya, yang mengagumi, nurturing, bukan exploitating gitu kan. Nurturing, menumbuhkan, merawat. Bener nggak sih itu? Ada bahwa itu, saya tahu itu masih kontroversial karena banyak perdebatan. Apa betul ada nalar sesuai gender gitu kan ya? Nalar itu bergender, apa betul gitu kan ya? Nalar itu ada nalar perempuan, nalar patriarki, nalar laki. Itu pun masih perdebatan. Tapi kaum feminis banyak menggunakan itu juga gitu. Seakan-akan memang ada nalar tipe perempuan, nalar tipe laki-laki. Itu gimana ya? Ada nggak sih, Pak? Nalar. Kemarin Pak di feminisme dibahas juga itu Pak. Apa? Feminisme ala humanisme yang seperti itu. Yang dikembangkan itu yang intinya Pak eksploitasi dan nurturing itu. Nurturing ya, menumbuhkan. Jadi tipe feminisme juga jadi dibedakan dengan itu kan. Jadi nah, feminisme lantas adalah humanisme tipe lain lagi gitu kan ya. Gitu kan. Artinya melihat ideal manusia itu kayak apa gitu pada kaum feminis. Gitu. Jadi itu juga tipe yang lain lagi. Saya nggak tahu korbannya apa gitu dalam feminisme. Karena hampir segala ini dia mendapatkan membawa korban tersendiri ya. Tapi justru katanya Pak kalau diarahkan ke eksploitasi yang bahwa ada yang lelakian dari keperempuanan itu, kalau di feminisme apabila secara tegas dibedakan hitam putih seperti itu, justru akan mengembalikan feminisme ke zaman patriarkal lagi. Ya, kalau selalu jebakan untuk kaum feminis adalah justru ketika dia mengkontra, dia diam-diam mengakui bahwa ada binary opposition itu. Nah, artinya kalau dia mengcounter patriarki atau kelaki-lakian, dia diam-diam sebenarnya berarti mengakui ada perempuan, ada laki, gitu kan ya. Kalau menglegitimasi itu berarti sebenarnya ikut melestarikan. Yang jadi soal kan justru binary opposition ini, oposisi binarnya ini yang jadi persoalan. Saya kira itu yang meresahkan kaum feminis seperti Luz Irigaray dan sebagainya, yang lantas lama-lama on second thought gitu, dalam pemikiran yang lebih lanjut gitu, mereka pikir mungkin yang harus dilakukan bukan melawan lawannya itu, tapi oposisi ini harus diatasi justru. Ya, ada laki perempuan. Untuk melarikan diri dari dunia, kan ada tipe 1, tipe 2, mereka bikin feminisme multikultural. Feminisme multikultural. Yang keluar dari katanya global dan ya tidak melihat daerahnya di mana lah, sukunya apa yang kayak gitu. Karena jebakan-jebakan tadi. Tapi akhirnya bahkan tidak melihat kelamin. Ya. Gitu. Nah, itu selalu dilematis sih, pemikiran-pemikiran. Karena kalau melawan berarti melegitimasi dikotomi kan. Nah, kemudian gini Pak, kalau misalnya beberapa tipe ini diberlakukan, kan masing-masing orang ya bebas seperti itu Pak ya, dijamin bahkan sekarang itu. Kira-kira bagaimana agar bukan saling memonitor, bukan, tetapi agar tidak saling membunuh juga di antara ide itu. Katakanlah misalnya seperti sekarang Korea Utara atau bahkan Cina yang mengawinkan Marxis dengan pragmatis gitu ya. Dan bahkan mereka sekarang menjadi negara yang sangat maju, tetapi banyak negara yang tidak bisa pegang mereka gitu, bahkan menjadi ancaman bagi negara yang lain. Kira-kira untuk apa konsekuensi dari keberagaman ini yang harus dimiliki oleh semuanya, patronnya itu? Apakah hanya sekedar saling toleransi kah, atau saling mempertahankan diri kah? Belum tahu, tapi sekurang-kurangnya gini,
pada tingkat fakta. Artinya kalau seharusnya bagaimana, the solemnnya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi desainnya yang nyata yang sekarang yang terjadi adalah ada kelelahan pada ideologi ya. Suasana sekarang itu bagaimanapun kemudian ditandai oleh the end of ideology. Ini kalau ini semua dianggap ideologi atau the end of grand narratives, kalau istilah baru untuk ideologi adalah ya bagaimanapun perkuliahan ini pasti terkait dengan postmodernisme karena sebab memang ini yang ditolaknya oleh postmodernisme ini juga kayak patriarki dan feminisme tadi itu. Ini bagian dari oposisi biner, postmodern, modern. Nah, gimana? Nah, jadi ada suasana the end of grand narratives ya. Orang tidak percaya lagi dan malas terhadap ini loh. Narasi-narasi besar ini. Ini adalah narasi besar itu. Berbagai versi humanisme atau humanisme itu sendiri gitu. Ini adalah narasi besar itu. Orang capek sama itu dan de facto juga tidak terlalu peduli lagi pada ideologi. Itu sebabnya berbagai tawaran ideologi baru yang disebut sebagai jalan tengah kayak gitu-gitu tuh. Terus apalagi jalan ketiga segala macam itu. Iya, orang ya so what gitu akhirnya nggak terlalu peduli lagi, orang capek kok. Ada suasana skeptik, curiga, lelah dengan klaim-klaim besar itu ya. Entah itu namanya jalan ketiga. Agama sering sekali antusias sekali sebagai agama adalah jalan ketiga. Untuk orang modern sekarang. Iya, so what gitu. Jadi juga semua tadinya awalnya mengklaim diri sebagai jalan entah keberapa gitu. Semua juga jalan tawaran. Gitu. Ada semacam kelelahan terhadap ideologi itu sama, jika orang tidak terlalu peduli sebetulnya apa. Kedua, kenyataan juga seperti kemarin kita sudah bahas, interaksi itu sudah terlampau melabrak sekat. Gitu ya. Jadi sekat-sekat menjadi insignifikan, menjadi tidak terlalu penting masalahnya. Sudah menjadi tidak signifikannya. Sekat-sekat sudah tidak menjadi signifikan karena ya orang lembur kemana-mana. Kemarin saya baru rapat ngobrol soal kuratorial ya, kurasi seni ya. Dan di situ ada tendensi konon bermunculan yang sekarang ini bahwa seniman-seniman itu bekerja bukan lagi secara intuitif atau imajinatif semata. Banyak yang mulai berkarya melalui riset. Maka dulu pemilahan antara scientist and artist gitu tuh sekarang saintis bekerja dalam banyak hal melalui seakan-akan sebagai saintis juga melalui riset. Dan saintis sekarang dalam melakukan temuan-temuannya mereka juga menggunakan imajinasi dan segala macam itu secara eksplisit gitu kan. Bagikan seorang seniman juga gitu. Nah, sekat-sekat segala hal itu yang saya mau bilang adalah udah juga termasuk sekat antar ideologi. Sekat antar bidang kehidupan, sekat antar ideologi. Nah, tadi yang disebutkan tadi Cina itu mau disebut apa gitu? Sosialis memang awalnya, tapi perselingkuhannya dengan kapitalisme dan liberalisme sudah sedemikian gitu. Mau disebut apa? Gitu kan ya? Jadi faktanya sekarang memang sudah pada saling melebur. Saya nggak tahu itu ideal atau tidak gitu. Barangkali ideal. Saya tahu ada banyak pihak yang tidak tahan dengan situasi ini, lantas persis marah dan mencanangkan kembali sekat-sekat itu, bahkan sampai ke tingkat berlebihan. Kaum Puritan. Itu adalah kaum Puritan, kaum di sini dilawan memang oleh kaum Puritan, pure mau memurnikan. Itu berarti mau
marah dan mau memurnikan ajaran sedemikian, dan semua yang berbeda kalau perlu disikat dan dirusakkan gitu. Semua segala bentuk penyimpangan kalau dalam agama bid'ah itu kalau bisa disikat gitu. Karena perlu murni. Nah, atau tendensi-tendensi fundamentalis. Juga muncul ya ini perang yang sah, perang yang adil. Iya. Gara-gara itu. Tendensi konservatif, back to basic, back to the foundation, to what is fundamental, segala macam sesuatu. Itu reaksi yang bingung dan takut dan cemas atas gelagat ini, gitu loh. Ini cenderung tidak paham, dalam arti tidak tahan, tidak tahu harus dilakukan apa. Akhirnya kayaknya yang zaman dulu itu lebih bagus, gitu kan? Ya, itulah, gitu. Lebih pasti, lebih apa? Nah, ini gila loh, gitu. Apa namanya? Semua dicampur-campur, gimana nih? Mari kita murnikan kembali ya, Puritan, gitu kan? Tapi siapa yang sungguhnya tahu yang murni dan apa itu murni kan? Itu juga wah. Coba ingat, hampir semua sempalan, terutama kalau dalam kasus agama-agama, hampir semua sempalan itu awalnya mau memurnikan loh itu, gitu kan? Segala bentuk sempalan tadi mau memurnikan loh. Jadi bodor sih sebenarnya, gimana ya? Semua sempalan juga pretensinya adalah gue yang lebih murni gitu. Nah, sekarang tanya aja, yang murni teh gimana? Wah, semua juga gue yang murni gitu. Ya, ya betul. Kecap semua nomor 1. Itu kan susahnya gitu. Itu dilema. Aplikatifnya gitu Pak untuk pemilu 2014 gitu Pak ya. Politik nih. Enggak, maksudnya kan banyak ya hidup partai-partai begitu banyaknya, dan nanti dikembalikan ke kita lagi. Kita sebagai warga teh mau bagaimana untuk lebih apa ya? Ya memang kadang-kadang nanya diri kita juga, kamu mau apa gitu ya, tetapi lebih lagi kepada tanggung jawab tadi. Kita di sini sebagai apa ya? Apa yang harus kita lihat dari semua ide-ide tadi gitu loh. Di samping memang ya siapa membela siapa, siapa mau jadi siapa gitu. Dalam situasi seperti ini memang tendensinya menjadi pragmatis ya. Maka pragmatisme ini selalu ujung dari kekacauan gitu. Kekacauan, kekisruhan, percampuran itu selalu biasanya berujung pada pragmatisme. Situasi percampuran ini kan juga jelas dalam dunia politik kita sekarang. Dalam arti sulit sekali kita membayangkan orang bersetia pada partai tertentu gitu loh. Itu kan ya gimana ya? Dari sisi itu sudah tidak terlalu seperti ada suasana buat tidak terlalu penting afiliasi terhadap partai tertentu. Apalagi di kalangan kaum bawah ya. Wah itu mah mereka dapat apa itu yang penting gitu kan ya. Jadi kalau dari partai A dapat kaos, dapat dari partai B dapat beras, ya sementara waktu dia dapat kaos dia partai A, dan kalau dapat beras dari partai B, ya gue partai B, itu tidak penting. Tapi juga di kalangan aktivis-aktivis yang atasnya juga ada tendensi kayak gitu. Kalau partai A ini tidak terlalu menguntungkan karir politik gue, ya udahlah, cincailah, kita menego dengan partai B. Dan kesetiaan, apa sih kesetiaan, semua orang juga gitu kan. Jadi akhirnya, maka jangan heran dulu kita mengenali orang tertentu tokoh partai A, loh kok sekarang jadi tokoh partai B, itu gimana ceritanya? Tiba-tiba di ujung-ujungnya nongol dia sebagai aktivis partai C gitu. Wah ini, nah gitu kan. Itu juga gitu. Dan oposisi 60% Pak ya? Ya gitu. Masih tak percaya. Di dunia kerja sama. Di dunia kerja juga sama. Loyalitas terhadap perusahaan tertentu itu, wah itu tergantung menguntungkan gue apa kagak gitu. Jadi orang dengan mudah juga sih lompat-lompat. Para eksekutif itu kan lompat-lompat dari tergantung lu mau bayar berapa gitu kan ya. Nah kalau ternyata di situ tawarannya lebih tinggi, ya kenapa repot toh? Lompat aja ke situ. Nanti ada yang nawarin lebih tinggi lagi, ya lompat aja. Pragmatis sekali gitu. Suasananya itu jadinya memang pragmatis sekali dalam atmosfer kekacauan itu. Seringkali memang situasinya pragmatis. Sikap yang dianggap paling logis itu pragmatis. Nah, tapi ini
sebuah persoalan juga, apa betul gitu kan ya, apa itu korek gitu, apa itu nggak terlalu gampangan gitu. Di dunia hukum kita segala macam itu kan wah sangat bukan soal adil tidak adil, benar tidak benar, siapa yang menang siapa yang kalah, itu ditentukan oleh siapa yang bayar gitu kan, dan berapa bayarnya itu kan gitu. Jangan bicara kebenaran di situ, tapi berapa bayarnya, itu siapapun akan jadi benar dan akan menang di situ. Gitu ya, jadi apa das? Ini kan ininya garis besarnya humanis. Nah itu apakah cuma satu-satunya kemungkinan hanya jadi mereka? Kalau menurut saya jadi kita itu manusia, makanya mikirnya antropocentris. Kalau bukan manusia, salah hewan gitu. Ya, animal centris. Humanis. Ya, memang itu masalahnya. Jadi boleh sih kita mengkritik humanisme segala macam, tapi pada titik tertentu adakah kemungkinan lain untuk itu? Karena bagaimanapun kita itu manusia. Adakah kemungkinan lain untuk berpikir yang tidak berdasarkan sudut pandang manusiawi? Itu kan tidak mungkin kesannya, ya. Karena kita manusia maka tidak mungkin tidak apapun akan bercorak antropocentris, maksudnya gitu kan ya? Ya. Mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari kerangka kemanusiaan kita untuk memikirkan apapun, memikirkan alam semesta, memikirkan dunia, memikirkan diri sendiri. Ya selalu antropocentris, itu mah truisme ibaratnya ya. Tahu nggak truisme? Truisme kebenaran yang tidak usah dipersoalkan lagi gitu kan. Truisme itu kesannya kan kayak truism, dalam arti udah jelas ini mah bukan apa-apa, kita nggak akan pernah bisa keluar dari kerangka humanistik, kita memang manusia gitu kan. Tidak bisa tidak antropocentrik, karena tidak bisa tidak antropomorfik, segala macam dibentuk morf dari sudut manusia. Tidak bisa tidak gitu, karena kita memang manusia. Nah ada sih orang yang berpikir begitu, bahwa ini mah truisme, ini mah nggak bisa didebat. Truisme itu artinya fakta kayak gitu, so what, nggak bisa didebat tuh. Gitu. Komentar kalian gimana? Itu bukan emang mematikan dirinya sendiri ya, ketika dia hanya sibuk mikirin dirinya, ya misalnya dengan alam nggak ada hubungan, itu akan mematikan dirinya sendiri dan malah mati aja. Iya. Dengan kata lain, barangkali masalahnya bukan soal keluar sama sekali dari kerangka humanistik atau antropocentrik, tapi mana yang dijadikan titik berat gitu kan ya. Kan kita bahwa kita tidak bisa lain daripada diri kita sendiri masing-masing, ya iyalah gitu. Tapi bahwa proses untuk memahami diri segala macam itu bukan egosentris, tapi melalui pergaulan dengan semua yang lain yang bukan saya segala macam, itu kan bisa. Ini soal bagaimana, di mana mendudukan pusat, gitu kan ya. Kan kita bisa juga menitik beratkan medan di luar kita, tapi dalam arti soal titik berat, kita tidak pernah bisa keluar dari kerangka kita sendiri, tidak pernah saya kira. Tapi masalahnya sepanjang dunia modern itu, antropocentrisme ini, humanisme ini terlampau menganggap diri itu sebagai subjek, lantas yang lainnya itu objek gitu. Artinya alam segala macam itu objek. Ini soal titik berat tadi. Nah sekarang titik beratnya diganti hari-hari ini, bukan diri manusia tapi kelestarian alam sebagai jejaring, semacam kesadaran bahwa kita hanyalah bagian dari sistem raksasa yang disebut alam semesta gitu. Nah, maka titik berat lantas bergeser. Titik berat adalah sistem sekarang, the huge, gigantic system, sistem yang begini raksasa gitu, yang kita sebut semesta. Itu yang menjadi harus kita perhatikan, bahwa kita apapun yang kita lakukan itu berdampak keseluruhannya gitu.
Nah, itu situasi berpikir kita sekarang. Terus di situ dimungkinkan menurut saya, kalau pergeseran titik berat sih dimungkinkan. Meskipun nanti berpikirnya juga, kan mikirnya gini, dengan muter gitu, dengan mementingkan dampak, kita memang juga jadi kena dampaknya gitu kan ya. Tapi sekurang-kurangnya tidak langsung gitu kan ya. tidak egois sekali gitu, tapi memperhatikan yang lain. Tapi Pak, apakah menjadi sebuah kekeliruan apabila pola berpikir humanis itu diterapkan di semua hal, bahkan yang bukan human gitu. Misalnya seperti ya Greenpeace seperti itu ya, atau bahkan pencinta hewan misalnya. Jadi hewan pun dibuat seperti manusia karena kerangka pikirnya manusia. Apakah itu bukan merupakan kekeliruan atau bahkan perkembangan pemikiran? Bahkan alam pun dikatakan ya itu manusia kayak Gaia itu. Tapi kan konsep Hindu sendiri juga logam itu ada nyawanya. Nah itu gimana? Ini menarik. Tadinya yang suka dikritik adalah menekankan kerangka kemanusiaan pada image yang suprahuman pada Tuhan ya. Tuhan dimanusiakan, maka kita menganggapnya. Tapi kau bilang juga terhadap yang tanda petik infrahuman, yang di bawahnya manusia. Binatang-binatang juga dimanusiakan gitu. Dan sekarang lewat gaya, hipotesis dan segala macam, seluruh alam semesta dianggap bernyawa kayak manusia juga. Nah itu tuh emang jelek gitu. Nah, ini tipe antropomorfisme juga sebenarnya. Tapi pada titik ini apa sepenuhnya jelek? Nah, itu that's a good question. Kalau saya pikir agak jelek juga ya Pak ya, karena saya lihat itu tidak menghewankan. Misalnya seperti kemarin tuh saya baca di Brazil ada istilah pembaptisan hewan. Pembaptisan? Dibaptis aja gitu ya. Jadi masyarakatnya ribuan gitu bawa di Kristen kan ya? Dibaptis, kasih nama baptis gitu. Jadi bawa masing-masing terus pastornya ya saya baptis. Nah saya pikir hewan itu kan biasanya kan namanya anjing ya, lari gitu ya. Dia sebagai anjing bisa berlari, bisa bebas gitu ya, tidak dikerdilkan, tidak dibajuin, tidak di ya gitulah. Kalau kucing biasanya bisa manjat, ini cuma bisa tidur aja. Bahkan tidur itu lebih baik, manis gitu ya, rambutnya panjang ya gitulah. Tidak sejati. Ya, domestifikasi dalam arti itu bisa juga dilihat sebagai merusak ya. Saya pikir tuh kayak gajah itu bahkan kalau dikembalikan ke alamnya itu bingung. Bingung dan dia tidak tahu bagaimana ininya. Kasih buku petunjuk. Kasih manual ya, manual survival kan. sudah Ya itu kalau di domestifikasi binatang-binatang liar ini jadi asing terhadap habitatnya, lantas jadi kayak manusia, mesti dilatih dulu training ini jungle survival. Iya itu selalu dilema ya, bagaimana itu. Ada komentar lain selain pertanyaan ini menarik menurut saya. Kalau menurut saya sih Pak, itu perkembangbiakan yang salah gitu, pemikirannya terlalu mendefine untuk hal itu tuh binatang harus dimanusiakan juga itu emang salah satu perkembangbiakan pemikiran manusia, tapi yang secara bebas, tapi bebasnya itu secara kebablasan menganggap semuanya itu harus dimanusiakan. Bahkan benda kan kadang dimanusiakan untuk disembah-sembah seperti itu kan juga salah satu mendefine benda itu juga manusia. Iya. Bagaimana kita mengukur bahwa itu baik atau buruk sih sebenarnya? Dari apanya ya? Konteksnya dipindahkan kali Mbak, bukan manusia lagi ke. Dari apa yang terkorbankan kali? Kalau kita pakai cara berpikir yang tadi. Nanti babi-babi jadi muslim. Bukan gini. Apa ya? Tapi ini juga rumit ya. Tapi definisi korban juga Pak relatif. Ya, Pak. betul. Karena bahkan dalam satu sisi hidup itu bertahan karena ada korban. Ya. Kita bertahan hidup karena makanin. Karena kita makan ayam gitu kan, mengorbankan ayam dan terus ikan dan sekurang-kurangnya sayuran bagi para vegetarian gitu kan ya. Artinya kita hidup dengan membunuh loh. Dalam kenyataan sebetulnya kita memperpanjang hidup dengan membunuh kalau dilihat dari sudut itu. Kita sudah selalu mempertahankan hidup dengan melakukan kekerasan ya itu.
setiap kali kita makan itu kita melakukan violence, kekerasan terhadap sesayuran, terhadap binatang-binatang, ikan-ikan, udang, gitu. Dan memang sih ayam segala macam juga melakukan kekerasan itu. Dia juga makanin apa ya? Cacing sekurang-kurangnya, tapi gabah atau apa. Lucu kan? Nah itu juga bagian dari paradoks dalam hidup loh. Bahwa hidup dipertahankan melalui kematian. Itu paradoks ya. Seru loh sebetulnya hidup dalam arti itu. Gimana ya? Hidup dipertahankan melalui kematian, pembunuhan. Nah, jadi pada titik itu konsep korban itu apa ya, memang betul. Gimana dong? Semua binatang itu jadi fundamentalis tidak. Tapi kalau ya tadi awalnya kan apa salahnya dengan antropomorfisme? Dalam hal tertentu sikap kita jadi terbentuk menghargai alam misalnya gitu kan ya. Justru ketika kita tidak menganggap alam semesta ini bukan sebagai benda, kita menganggap ini bukan sebagai benda, sebagai objek untuk dikuras. Justru ketika kita menganggap ini bernyawa, entah atas nama gaya, hipotesis atau apapun lah, entah atas nama ibu bumi gitu kan ya. Tapi dari situ kita justru menghargainya, menganggapnya sebagai sederajat atau bahkan kayak nenek moyang kita, apapun. Penghormatan lebih dimungkinkan terhadap mereka. Itu positifnya. Tapi dalam kasus tertentu memang sih bentuk-bentuk domestifikasi terutama terhadap makhluk-makhluk intrahuman bisa merusakkan konstruksi natural dari binatang-binatang dan segala macam itu. Burung-burung yang memang kita rawat baik-baik gitu kan ya. Tapi burung-burung ini juga menjadi teralienasi kan sebetulnya. Terus pada titik itu, dalam kasus yang itu, domestifikasi berarti alienasi, pengasingan dari nature, dari kodrat makhluk-makhluk itu. Memaksakan mereka masuk dalam kultur gitu kan ya, tapi kultur manusia gitu. Padahal mereka barangkali juga punya sejenis kultur tertentu. Gimana? Berarti itu maksudnya bisa memperlihatkan bahwa ya manusia tetap yang paling diunggulkan gitu, walaupun ingin memperlihatkan sejalan, tapi secara nggak langsung dia gue yang paling hebat gitu. Atau gue mikirin mau dan segala macam. Tetap manusia aja pada dunia. Iya, dalam arti ujung-ujungnya untuk kitanya gitu kan. Dalam arti itu, maka kita kembali lagi tadi. Mungkin berarti tidak mungkin kita keluar dari kerangka antropomorfik sebenarnya. Tapi kalau dari kerangka antroposentris, sebenarnya barangkali kalau dalam arti titik berat yang bergeser, tadi menurut saya itu rada bisa. Meskipun ujung-ujungnya memang untuk kemaslahatan kita juga, kita kena dampak juga gitu. Kalau seluruh alam semesta berjalan harmonis kembali interaksinya gitu, maka kita juga kena dampak. Tapi kita mendudukan diri bukan sebagai apa namanya, sasaran utama. Sasaran utama kita adalah apa namanya, harmoni semesta. Itu bisa sih menurut saya. Jadi semacam mencari win-win solution. Ya, dalam arti itu win-win. Jadi bukan membabat hutan, tapi membuatnya jadi taman wisata. Jadi orang bisa jalan-jalan di hutan gitu kan. Taman wisata dalam arti mendorong orang untuk mengagumi kembali. Iya, kayak hutan itu kan sekarang jadi ekoturism tuh. Jalan-jalan. Meskipun juga seringkali itu mesti dibuat ya. Artinya ada artifisialitas tertentu memang di situ. Manusia itu terkutuk untuk hanya bisa hidup di dalam atmosfer kultural yang dibuatnya sendiri ya.
Ya itu tadi, karena manusia terbuka ya, dia bukan apa nih, bukan binatang, Malaikat. bukan benda, bukan malaikat, bukan apapun sih sebenarnya. Dia adalah apa yang dibuatnya sendiri. Saya kira itu masih korek dalam arti itu. Dalam arti manusia bagaimanapun hanya menemukan kebermaknaannya di dalam atmosfer kultural yang dibuatnya sendiri, yang diciptakannya sendiri. Kultur budaya adalah yang diciptakannya sendiri. Artinya apa? Manusia sepertinya tidak bisa hidup di alam mentahan gitu aja gitu loh. Sepertinya nggak bisa dia. Saya kira salah satu inti persoalannya itu. Manusia nggak bisa kayak binatang kayak gitu ya. Binatang tidak membuat apapun juga, paling sedikit membuat sarang gitu ya. Sarang pun lama-lama kan terpola ya. Ngelihat nenek moyangnya bikin sarang kayak gitu, burung-burung secara intuitif gitu terus. Kalau manusia itu kan apa ya, diubah lagi, segala macam diubah lagi gitu. Itu keterkutukan, tapi juga peluang kemajuannya. Again, ini adalah paradoks. Manusia hanya bisa merasa manusiawi justru ketika dia tidak alami gitu. Ya toh? Tapi ketika dia tidak alami, dia mengancam alam gitu kan ya. Dia menjadi berbahaya. Tapi susahnya dia susah hidup dalam alam yang telanjang begitu saja. Makanya kita repot membuat baju, menutupi diri, lantas melahirkan fashion dengan itu gitu kan ya. Sedemikian sampai pada titik tertentu kita enak, kita bosan dan pengen bernudis-nudis gitu dan merasa bebas kalau bisa bertelanjang gitu kan. Tapi nanti kalau bertelanjang ijijai apa gitu, memalukan dan apa gitu. Tiba-tiba pengen lagi berbaju. Nah, repot menjadi manusia itu. Kayak misalnya sekarang kita hampir tidak menyaksikan tanah, di mana-mana sudah dikasih lantai. Akibatnya entah itu resapan air lah rusak, entah itu kaki kita jadi rapuh karena nggak pernah bersentuhan dengan tanah dan batu dan sebagainya lah gitu. Terus repot kita bongkarin lagi semua, harus kasih resapan. Jadi bolak-balik gitu. Menarik, tapi itu yang membuat hidup jadi menarik ya. Kelakuan manusia itu kan bolak-balik. Itu kita repot sekali mendomestifikasi binatang-binatang, itu menjadikan teman dan sahabat kita, sahabat hati kita. Tapi lama-lama sadar, ini kita merusak, mengasingkan ini, kita cari lagi, gitu kan ya, lepasin ke hutan-hutan. Jadi selalu cenderungnya bolak-balik gitu ya. Antara nature, culture, nature. Oke, saya kira sekian dulu.